Pemirsa masih bersama kami di Presisi Utama. Babin Kamtipmas Jurang Mangu Barat, Polsek Pondok Aren, Polres Tangerang Selatan mengajak warga untuk menggerakkan UMKM dan melakukan giat Jumat Berkah, berbagi makanan kepada masyarakat. Dalam upaya meningkatkan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan terus dilakukan oleh Aibtu Subanudin. Babin Kamtipmas Kelurahan Jurang Mangu Barat, Polsek Pondok Aren, Polres Tangerang Selatan. Sejak Agustus 2012, Aibtu Subanudin bersama keluarga mulai merintis usaha UMKM bersama warga berupa makanan frozen food dan memasarkannya. Perjalanan usahanya tidak selalu mulus, sempat mengalami jatuh bangun, namun berkat kerja keras dan ketekunan, usaha UMKM bersama warga tersebut kini berjalan lancar. Tidak hanya berfokus pada usaha, sejak tahun 2018 Aibtu Subanudin bersama sang istri menggagas kegiatan sosial bertajuk Jumat Berkah Berbagi. Kegiatan ini dilakukan setiap selesai salat Jumat dengan sasaran utama anak-anak. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 200 bungkus makanan ringan beserta es krim dibagikan secara gratis. Seluruh biaya kegiatan Jumat Berkah ditanggung dari hasil keuntungan UMKM yang dijalankan. Selain memperkuat ketahanan pangan dan mendorong semangat wirausaha melalui UMKM, kegiatan Jumat Berkat ini juga menjadi sarana memperkuat hubungan antara polisi dan masyarakat. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana Aibtu Subanudin, Babin Kamtipmas Kelurahan Jurang Mangu Barat, Polsek Pondok Aren, Polres Tangerang Selatan mengajak warga untuk menggerakkan UMKM dan melakukan giat Jumat Berkah. Saat ini kita telah terhubung dengan Aibtu Subanudin. Selamat sore, Pak. Sore Ibu. Baik Bapak, dapat dijelaskan Pak, bagaimana Anda menggerakkan UMKM warga sehingga dapat meningkatkan perekonomian ini Pak? Baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya saya Bimas Kelurahan Jurang Mangu Barat, Polsek Pondok Aren, Polres Tangerang Selatan. Pada saat kita sedang melaksanakan patroli warga masyarakat, maka kita harus melakukan pendekatan kepada warga yang pada umumnya mempunyai keterampilan untuk UMKM, namun mereka hanya bisa memproduksi tapi tidak bisa untuk memasarkan. Maka kita rekrut, kita bawa hasil produksinya, kita pasarkan di toko maupun online-nya. Demikian Ibu. Baik Bapak, lalu jenis UMKM apa saja yang Anda kembangkan bersama warga Pak? UMKM yang diproduksi oleh warga itu UMKM berupa makanan frozen food. Makanan frozen food itu macam-macam. Ada bakso, tahu isi bakso, ada cilok ayam, ada risol dan lain-lain Ibu. Baik Bapak, dapat dijelaskan Pak secara singkat bagaimana proses membuat makanan frozen food ini Pak? Contohnya di sini saya jelaskan cara membuat daripada makanan frozen food jenis tahu bakso atau tahu namun dalamnya isi bakso. Di mana proses pertama kita menyiapkan dagingnya, terus menyiapkan rempah-rempahnya, bumbu ataupun penyedap rasanya, serta rata baru kita diaduk, setelah diaduk baru digiling. Kemudian tahap kedua itu tahu yang sudah disiapkan, tahu yang putih ya, bukan tahu putih yang warna coklat. Itu tahu tersebut kita bersatu. Kemudian tadi adonan daripada bakso tadi yang sudah kita giling tadi, yang sudah dikasih bumbu, kita pakai ukuran sekitar 1 sendok makan, kita masukkan ke dalam tahu kulit tersebut. Tahap ketiga, setelah dilakukan masukkan ke dalam tahu, kemudian kita siapkan alat pengukus. Setelah itu kita taruh di dalam tempat kukusan tersebut, kurang lebih dengan api yang tidak begitu besar, ukuran sedang sekitar 30 menit. Maka
tahu isi itu sudah matang dan siap disajikan. Untuk konsumen bisa langsung digoreng untuk memasaknya ataupun dikukus ulang kembali. Demikian Ibu. Baik Bapak, lalu bagaimana cara Bapak dan warga untuk memasarkan produk-produk ini Pak? Baik Ibu, kebetulan kita juga ada sistem online. Sistem online itu melalui kayak Shopee, kayak Tokopedia. Di mana kalau sistem online tersebut itu jangkauannya lebih luas, namun tidak usah khawatir untuk para konsumen. Untuk 24 jam insya Allah frozen food tersebut tidak basi. Yang kedua, pemasaran secara offline. Pemasaran secara offline itu dilakukan di toko. Misalkan ya konsumen bisa datang langsung ke toko terdekat. Kebetulan kita mempunyai 2 toko, yang satu toko di Jalan Pondok Betung Raya, depan RSUD Pondok Aren, Tangerang Selatan. Yang kedua, toko outlet kami ada di depan kampus TAN, Jalan Ceger Raya, depan Masjid Asyihada, Jurang Mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Demikian itu. Baik Bapak, Anda juga menggelar giat Jumat Berkah Berbagi Bapak. Dapat dijelaskan sedikit Pak bagaimana kegiatan tersebut Pak? Alhamdulillah Ibu, Jumat Berkah tersebut memang sudah kita laksanakan dari tahun 2018. Perintis toko itu 2012 kita mulai ngerintis, namun untuk pelaksanaan Jumat Berkah setelah rezekinya kita cukup 2018 saya bersama istri itu punya niat untuk berbagi kepada warga sekitar toko Ibu. Misalkan setiap hari Jumat tersebut setelah usai sholat Jumat, maka anak-anak yang dari masjid langsung pada ke lokasi toko kami. Setelah itu kita bagikan berupa snack ataupun plus es krimnya. Kita setiap hari Jumat menyediakan sekitar 200 bungkus. Yang semua itu kita lakukan dari hasil keuntungan penjualan aneka frozen Ibu. Jadi UMKM tersebut. Ikan Ibu. Baik Bapak, Anda juga membagikan makanan dan es krim saat selesai salat Jumat kepada jemaah dan anak-anak Pak. Mengapa Bapak memilih waktu tersebut Pak? Terima kasih Ibu. Kita sebagai umat muslim mungkin percaya Ibu, di hari Jumat itu hari penuh keberkahan. Walaupun hari semua itu baik, namun kita sudah saling mempercayai hari Jumat itu penuh keberkahan, apalagi untuk kita berbagi kepada sesamanya Ibu. Baik Bapak, dapat sampaikan pesan kepada masyarakat agar selalu berinovasi dalam meningkatkan ekonomi dan selalu berbagi kepada sesama Pak. Terima kasih Ibu. Ini memang sangat kita harapkan Ibu, terutama dukungan daripada instansi pemerintah untuk menghidupkan daripada UMKM orang-orang kecil Ibu. Misalkan sarana prasarana seperti pemasaran ataupun mungkin bantuan modal. Karena kita lihat untuk UMKM itu mereka modalnya pas-pasan Bu. Seandainya mereka tidak jualan 2 hari, mereka tidak bisa untuk produksi jualan kembali Ibu. Yang pertama, yang kedua, dasar saya untuk melakukan Jumat berbagi itu Bu, di hari Jumat itu dalam 1 minggu itu terdapat 7 hari. 1 hari kita berbagi untuk acara Jumat berbagi. Karena kita kebetulan di sini menanggung karyawan, 1 hari untuk gaji karyawan, 1 hari untuk biaya operasional kayak listrik, kayak kerusakan barang, 1 hari itu untuk bayar kontrakan Bu. Mohon maaf Bu, kebetulan saya ngontrak Bu. Dan sisanya masih ada 3 hari, itu keuntungan untuk kita sama keluarga kita Bu. Demikian Ibu. Baik, terima kasih Aibtu Subhanudin telah bergabung bersama kami di Polri TV dan salam presisi.
Ya pemirsa, dalam upaya memperkuat sinergi dan kebersamaan antar elemen masyarakat, Personel Polres Probolinggo bersama Forkopimda Kabupaten Probolinggo menggelar kegiatan dialog dan doa bersama di kawasan wisata bersejarah Candi Jabung, Kecamatan Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Polres Probolinggo, Polda Jawa Timur bersama masyarakat melakukan doa lintas agama, memohon keamanan, kedamaian, dan kerukunan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Probolinggo. Kapolres Probolinggo AKBP Muhammad Wahyudin Latif merupakan bagian dari komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Probolinggo. Doa dan dialog ini bisa memperkuat persaudaraan, saling menghargai, serta bersama-sama menjaga Probolinggo agar tetap aman dan damai. Selain itu, sebagai bentuk refleksi spiritual, kegiatan ini juga menjadi wadah silaturahmi antar unsur pemerintah dan masyarakat, memperkuat komunikasi serta menyatukan langkah dalam menjaga keutuhan dan kedamaian di tengah keberagaman yang ada. Harapannya, semangat kebersamaan dan gotong royong yang tercermin dalam acara ini dapat terus terjaga dan menjadi budaya masyarakat Probolinggo, menciptakan suasana yang harmonis, kondusif, dan penuh dengan kekeluargaan. Dari Humas Polres Probolinggo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polresta Tidore menggelar apel gabungan 3 pilar antara pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Polresta Tidore, dan Kodim 1505 Tidore dengan mengusung tema Damai Negeriku di kantor Wali Kota Tidore. Apel gabungan 3 pilar yang digelar di Kota Tidore Kepulauan melibatkan pemerintah kota, Polresta Tidore, dan Kodim 1505 Tidore. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Apel gabungan 3 pilar yang melibatkan pemerintah Kota Tidore, Kepulauan Polres Tidore, dan Kodim 105 Tidore mengusung tema Damai Negeriku di kantor Wali Kota Tidore, Kelurahan Tamagoba. Kegiatan ini menjadi simbol sinergitas dalam menjaga persatuan dan keamanan di wilayah Tidore Kepulauan. Apel ini menjadi momentum penting dalam mempererat solidaritas antar instansi, sekaligus menekankan komitmen bersama menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta kerukunan masyarakat. Melalui sinergitas 3 pilar ini, diharapkan terciptanya kekuatan bersama dalam menghadapi berbagai tantangan, serta menjaga Tidore tetap aman, damai, dan kondusif. Dengan semangat kebersamaan yang terjalin dalam apel gabungan 3 pilar ini, pemerintah kota, Polresta Tidore, dan Kodim 1505 Tidore menegaskan komitmen untuk selalu hadir bersama masyarakat. Diharapkan sinergitas ini mampu menjadi fondasi kokoh bagi terciptanya keamanan, kedamaian, dan persatuan di bumi Tidore Kepulauan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigpol Dewi melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.